Halo, kembali lagi bersama saya Kingsman RJ. Kali ini kita akan membahas tentang pseudo kontrak, melanjutkan pembahasan kemarin tentang pseudo kontrak. Sebelumnya kita sudah membahas apa itu pseudo kontrak dan bagaimana cara kerjanya itu bisa mengubah cara berbisnis di Human Defender Indonesia. Jadi untuk saat ini saya akan membahas kaitannya antara pseudo kontrak dan orang-orang yang menjalankannya. Tentunya orang-orang yang menjalankannya ini harus memenuhi kualifikasi persyaratan sebagai berikut. Itu adalah orang yang sudah training dengan mengacu pada training yang menghasilkan kredit score tertentu agar bisa dapat menjalankan prosedur kontrak tersebut. Tentunya parameter atau kriteria apa yang dapat menyebabkan seseorang tersebut lulus untuk kemudian bisa menjalankan prosedur kontrak. Salah satu kriterianya adalah yang bisa menghasilkan kredit scoring tinggi adalah kurva Newman. Kurva Newman. Mengapa disebut kurva Newman? Newman. Mengapa disebut kurva Newman? Karena kurva Newman, kita ambil kata Newman dari founder dari WeWork International yang saat ini sedang bangkrut, agar kita dari kemudian hari tidak mengulangi kesalahan yang sama untuk melakukan kebangkrutan yang serupa yang dialami oleh Adam Newman tersebut. Jadi kita sebut sebagai kurva Newman. Yang ada di kurva Newman ini kita isi kriteria yang sudah umum, yang mungkin pernah anda dengar di luar sana. Itu adalah kriteria uh, penting dan genting. Apa yang penting bagi anda, apa yang genting bagi anda, apa yang tidak penting, apa yang tidak genting. Di sini yang tidak genting mungkin dan tidak penting adalah main bola. Kemudian di sini yang penting namun tidak genting adalah menabung. Menabung keuangan. Kemudian di sini yang genting namun tidak penting adalah misalkan buang air besar. Dan di sini adalah yang penting dan genting adalah misalkan kita berlakukan agar pekerjaan yang berkaitan tentang pekerjaan profesionalisme. Dimana kita jika tidak mendapatkan uang maka kita tidak akan makan. Maka itu penting dan penting sekali. Namun jenis pekerjaan yang lebih penting dan penting lagi adalah jenis pekerjaan yang dimana kita membangun aset, baik itu berupa sistem, aset digital, dan sumber daya manusia, sehingga jenis pekerjaan yang dilakukan bisa berkali-kali lipat lagi agar kemudian bisa dibentuk menjadi sebuah perusahaan bisnis yang mana keuntungannya jauh lebih besar daripada kita bekerja kepada orang lain. Maka itu disebut penting dan penting untuk jangka waktu yang lebih lama, jangka waktu yang long term. Baik, kita sudah membahas bagaimana apa yang menyebabkan kurva ini dinamakan kurva Newman, yaitu kurva yang diambil dari nama Adam Newman yang merupakan founder dari WeWork International yang saat ini sedang mengalami kebangkrutan, di mana investor yang menyuntiknya yaitu Son Mayoshi Son itu mengalami banyak tekanan dari berbagai pihak. Namun kemudian sekarang sudah mulai bangkit kembali untuk menghidupkan si WeWork ini. Dan di WeWork juga kita mendapatkan inspirasi untuk mendapatkan sebuah konsep inovasi dan desain yang mengacu pada standar inovasi WeWork yang menjadikan sebuah pseudo kontrak ini yang akan menghasilkan coworking space yang berdasarkan asas standar dari WeWork ini, coworking space. Namun kita memiliki segmen adalah kelas low end, yaitu siapapun bisa masuk. Kemudian kita melakukan progresif peningkatan sesuai dengan kelas yang dibutuhkan. Jadi misalkan di coworking space itu hanya terdiri dari kursi-kursi kayu yang kurang bagus kualitasnya. Kemudian kita tingkatkan sesuai dengan kebutuhan pasar,
maka kemudian harganya akan bisa meningkat bahkan sama dengan co-working space yang dimiliki oleh WeWorking tersebut. WeWorking ini yang sama, bahkan kalau bisa bisa di satu sisi dan di sisi lain yang unik, kita bisa meningkatkan harganya melebihi dari standar WeWorking ini. Kemudian selanjutnya adalah untuk kurva Newman ini ada lagi sih sebenarnya yang berkaitan dengan coaching, consulting, dan mentoring. Apa itu consulting? Consulting itu sebuah konsultasi ya. Jadi kita bikin kurva Newman lagi di sini. Di sini orientasinya. Di sini kita buat orientasinya past. Di sini coba kita buat asking ya. Asking. Kemudian di sini future. Kemudian di sini asking berarti telling di sini. Nah, consulting itu masuk ke yang mana? Consulting itu kita memberikan ilmu kepakaran kita kepada seseorang yang membutuhkan. Maka dengan demikian consulting masuk dalam kategori future orientation, orientasi masa depan, dan telling atau memberitahu. Jadi masuknya di sini consulting. Kemudian ya bisa Anda bayangkan sendiri lah, mungkin jika di sini future dan telling adalah consulting, maka bisa Anda bayangkan atau pikirkan sendiri bagaimana jika di sini telling past dan di sini past, maka di sini Anda bisa memikirkan untuk kemungkinan yang sangat-sangat bisa berdampak positif, bisa memikirkan kemungkinan yang sifatnya positif. Begitu juga di sini. Silahkan dipelajari dan didalami lebih lanjut. Bagi yang sudah, bisa komentar di kolom komentar. Nanti akan saya respon bagaimana jawaban saya dan tanggapan saya mengenai jawaban Anda di sini. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tingkat kedalaman dari asking dan telling. Asking ini lebih ke permukaan, sementara yang lebih mendalam adalah questioning. Jadi asking di atas dan di bawahnya adalah questioning. Kemudian selanjutnya adalah selanjutnya adalah telling. Telling di atas, sementara di bawahnya adalah explaining yang lebih mendalam. Nah, di antara parameter-parameter ini, Anda bisa gabungkan dengan parameter lainnya atau indikator lainnya yang kemungkinan berdampak bagi bisnis atau perusahaan Anda. Atau bisa berdasarkan dengan sesuai KPI atau Key Performance Index. Jadi di sini mungkin ada asking, kemudian yang lebih dalam questioning, ada telling, yang lebih dalam adalah explaining. Kita juga bisa buat untuk past dan future. Dan begitu juga parameter-parameter dari kurva Newman lainnya, sehingga kemungkinannya tidak terbatas, tergantung seberapa besar kefahaman dan ilmu yang Anda kuasai dalam bidang-bidang terkait. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi yang ingin berdonasi, silakan transfer ke nomor rekening saya di bawah ini, BNI. Bagi yang ingin berkonsultasi, ada nomor WhatsApp saya di bawah ini. Kemudian terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you.